Shalom warga kerajaan, menyambut daripada pertanyaan banyak orang kepada kami, para pemimpin. Mereka tanya, what must we do? Apa yang harus kita lakukan pada saat seperti ini? Minggu lalu saya katakan perhatikan keadaan diri sendiri, waspada kepada penyesatan. Maka yang kemudian kita harus lakukan adalah hati-hati apa yang kamu dengar. Firman Tuhan berkata, you will hear rumors of war. Terjemahan lain berkata rumors. Rumors itu sesuatu yang belum tentu benar. Zaman sekarang namanya hoax. Jadi kita harus tahu bahwa iman datang dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Kristus. Tapi ketakutan juga datang dari perkataan setan. Datang daripada apa yang kamu lihat, yang kamu rasa, yang kamu dengar. Lukas 21 mengatakan bangsa-bangsa akan dalam keadaan kacau. Orang mati ketakutan. Karena apa? Karena apa yang mereka lihat dan mereka dengar. Kekacauan di antara apa yang terjadi di atas muka bumi ini. Karena itu yang kedua kita harus berjaga-jaga apa kita dengar. Demikian juga begitu banyak sekarang ini serangan kepada hamba-hamba Tuhan. Oh kamu sudah dengar ini itu, ini itu, ini itu. Saudara-saudara, cek and recheck kebenarannya. Dan ada yang tidak perlu disampaikan. Saya memerintahkan pada semua pemimpin kita. Kalau ada berita hamba Tuhan jatuh, hamba Tuhan dikhianati anaknya, itu jangan disebarkan. Sebab itu memuliakan setan dan memuliakan Tuhan. Yang memuliakan Tuhan kalau ada orang bertobat. Kalau jiwa-jiwa dijangkau. Orang disembuhkan, siarkan itu di gunung, oke? Beritakan dari atap rumah. Tetapi hati-hati apa yang kamu dengar. Karena firman Allah mengatakan, war and rumors of war. Kita melihat tanda-tanda kedatangan Tuhan, salah satu paling jelas adalah, yaitu apa yang terjadi pada bangsa Israel. Sekali lagi saya katakan, Israel adalah Israel, gereja adalah gereja. Kalau saya pernah bilang gereja itu Israel rohani ya saya keliru lah. Umat Tuhan betul. Tapi kita bukan Israel. Israel itu sendiri. Dan apa yang katakan Tuhan tentang bait Allah yang diruntuhkan itu bangsa Israel kan. Saat ini kalian harus tahu. Tempat paling strategis untuk menghancurkan Israel adalah Golden Heights. Ya, Golden Heights itu dulu Bet-Shan namanya ya. Saudaraku, adalah tempat yang paling strategis. Dulu dikuasai Suriah. Dan Israel tidak mungkin menyerahkannya. Dan ketahuilah, tentara Rusia sudah ada hari ini. Sudah ada untuk melatih tentara Suriah di perbatasan Israel di Golden Heights. Kalau kita tidak mengerti itu tanda zaman, saya tidak tahu lagi lah. Banyak orang ribut, ini tandanya corona, ini tanda zaman atau tidak. Firman Allah mengatakan, akan ada penyakit sampar, gempa bumi, rumors of war. Hati-hati yang kamu dengar. Pastikan kamu cuma mendengarkan suara yang datang dari sorga. Amin. Kalaupun kita melihat berita-berita itu, kita harus tahu bahwa penyelamatan kita sudah dekat. Amin. Tuhan Yesus akan segera datang. Karena itu Israel itu adalah seperti detik jam yang menuju tengah malam. Akan tiba malam di mana tidak seorang pun bisa bekerja. Kita melihat Turki mau menyerang Yunani dan sebagainya. Turki mau dibangkitkan kekaisaran Ottoman yang dulu. Lihat sebagai tanda zaman, itu yang disebutkan Alkitab, kitab Daniel kerajaan utara, bukan Rusia. It's Turkey. Karena itu take heed, waspada dan hati-hati apa yang kau dengar. Tuhan memberkati. Amin. Terpujilah namamu
Bagimu segala kemuliaan, kejayaan, keagungan. Engkau dahsyat Tuhan. Kami bersyukur atas kebesaran. Kami berterima kasih untuk karya-Mu yang ajaib di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini penyerahan hidup kami Tuhan sepenuhnya kepadamu. Kami berserah, we surrender all to you Lord Jesus. Untuk hidup kami. Di komitmen kami Tuhan. Pada rancangan-Mu Tuhan kami percaya. Engkau memberikan rancangan yang terbaik buat setiap kami. Kami ikuti panggilan-Mu Tuhan. Kami akan setia sampai akhir hidup kami. Tiada yang mustahil bagimu, kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku.
Tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini kami berserah. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, panggilan-Mu. Bukan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya, kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Ini doa kami Tuhan, ini kerinduan kami, agar Tuhan setia padamu Tuhan, Tuhan setia padamu. Kami ikuti panggilan-Mu Tuhan, kami Shalom, selamat pagi warga kerajaan Allah yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang kita bisa kembali bertemu dalam ibadah online pada hari ini. Baik, mari sebelum kita menerima firman Tuhan pada siang hari ini, mari kita berdoa bersama. Saya akan pimpin. Allah Bapa, Allah yang Maha Kuasa, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur karena kami senantiasa mendapatkan perlindungan dari Engkau, kami semua dalam keadaan baik dan sehat. Roh Kudus yang bekerja sehingga kami semuanya siap untuk menerima firman yang dari Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Baik, warga kerajaan Allah yang dikasihi oleh Tuhan. Kali ini firman yang akan saya sampaikan, itu diambil dari Ibrani pasal 12 ayat 1 dan 2. Sekali lagi, Ibrani pasal 12 ayat 1 dan 2. Akan saya bacakan sebagai berikut. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan
yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudara-saudara sekalian, ini firman Tuhan ini sengaja saya ambil sehingga sesuai dengan visi dan misi gereja kita. Bulan ini adalah promoting. Dan dalam menerima promosi atau promoting dari Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, diperlukan komitmen yang kuat. Untuk menangkap atau menerima promosi ini, kita harus memiliki komitmen iman yang kuat. Oleh karenanya judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah komitmen yang kuat. Saudara-saudara sekalian, kita tahu ada pepatah atau saying, a picture speaks 1,000 words. Gambar itu bisa menyampaikan lebih banyak kata-kata, ratusan bahkan ribuan kata. Kalau kita ini punya foto, katakanlah foto pernikahan, kalau saya lihat begitu, maka saya akan diingatkan bagaimana waktu itu saya menjadi mempelai, bagaimana waktu itu keadaan tamu-tamu yang datang, makanan yang disediakan, pakaian yang kami kenakan, orang tua kami, kebahagiaan dan suasana, dan seterusnya. Hanya memandang satu gambar atau satu foto saja. Tetapi bisa kita lihat ada kata-kata 1,000 words. Itulah arti gambar. Demikian juga dengan kita, kehidupan anak-anak Tuhan. Seringkali di Alkitab kita ini digambarkan dengan sebagai banyak hal. Kadang-kadang tertulis kita digambarkan sebagai tanah liat. Kita ini sebagai tanah liat harus nurut, kemudian mengikut pasrah kepada penjunan, sehingga dilipat-lipat, didorong-dorong, ditekan-tekan, dibentuk. Bahkan sebagai tanah liat kita ini harus rela dibakar, pasrah begitu. Sehingga akhirnya nanti menjadi hasil yang lebih mulia dari sekedar tanah liat saja. Yeremia 18 ayat 6. Masakan aku tidak akan bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh, seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Kita ada di tangan Tuhan. Kita harus rela dibentuk. Kadang-kadang ada penggambaran kita ini sebagai Raja Wali. Seperti yang tertulis di Yesaya 40:31. Orang-orang yang menantikan Tuhan itu mendapatkan kekuatan baru. Seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Lari tidak lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Penggambaran yang lain, kita anak-anak Tuhan digambarkan seperti pohon di tepi air. Mazmur 1 ayat 3. Seperti pohon ditanam di tepi aliran air. Menghasilkan buah pada musimnya dan tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kadang-kadang kita digambarkan sebagai prajurit yang harus melawan, berperang, memakai seluruh perlengkapan senjata Allah. Kadang-kadang digambarkan sebagai domba yang lemah, yang perlu dilindungi, sebagai
hewan yang menurut yang perlu digembalakan oleh gembala agung kita, yaitu Tuhan Yesus. Itulah contoh gambar-gambar tentang kita sebagai anak-anak Allah. Menurut Ibrani pasal 12 ayat 1 ini, ada gambar lagi yang lain yang akan menjadi jelas. Gambar penggambaran tentang kita. Gambar ini adalah tentang suatu arena pertandingan, gelanggang perlombaan, di mana ada banyak supporter mengelilingi seluruh stadion atau gelanggang itu. Saya percaya kalau kita ini bermain olahraga atau melakukan sesuatu dengan ditonton oleh banyak supporter, kita ini merasa seperti mendapatkan kekuatan atau tenaga yang ekstra karena orang-orang meneriakkan tentang kita. Karena mereka mendukung kita dengan gerakan mereka, dengan tepuk tangan mereka, saat mereka mengeluh-ngeluhkan nama kita. Kadang-kadang dengan adanya supporter seperti itu, kalau kita ini dalam arena pertandingan, kita bisa melompat lebih tinggi. Kita berlari semacam mendapatkan kekuatan tambahan, sehingga kita bisa berlari lebih cepat. Berlari dengan ketahanan tubuh yang lebih kuat. Tidak merasa capek, bahkan terus semangat berusaha menyelesaikan pertandingan dengan baik. Itulah penggambaran yang ada di Ibrani 12 ayat 1. Kita tahu digambarkan dalam pertandingan. Dan pertandingan di sini bukan pertandingan olahraga. Pertandingan di sini adalah pertandingan iman. Dan kita tahu supporter atau penonton yang ada yang digambarkan dalam ayat ini, mereka ini bukan penonton biasa. Mereka bukan supporter biasa. Justru mereka yang ada di sekeliling kita ini, supporter ini adalah para pemain pertandingan yang hebat. Mereka ini adalah senior-senior kita. Mereka sudah mengalami kehidupan, pergumulan dalam kehidupan mereka, dan penonton-penonton ini memiliki iman, contoh-contoh iman yang kuat. Jadi supporter yang ada ini justru supporter semacam guru atau pelatih kita. Kenapa seperti itu? Sebenarnya Ibrani pasal 12 ini tentunya adalah sambungan dari Ibrani pasal sebelumnya, yaitu pasal 11. Ibrani pasal 12 ayat 1 dikatakan dimulai dengan therefore dalam bahasa Inggris. Karena itu, ini berarti adalah transisi atau sambungan dari pasal atau apapun yang ditulis di tulisan di sebelumnya, yaitu di pasal 11. Kalau kita buka pasal 11, itu isinya semuanya adalah tentang iman. Tentang orang-orang yang memiliki iman yang kuat. Di situ ada Habel, ada Henoh, ada Abraham, ada Nuh, ada Rahab, ada Isa, ada Yusuf, dan lain-lain. Merekalah yang menjadi supporter kita. Merekalah yang menjadi penonton saat kita bertanding dalam pertandingan iman ini. 1 Timotius 6 ayat 12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Saudara-saudara sekalian, warga kerajaan Allah, itulah gambar yang diberikan untuk kita. Kita dalam arena pertandingan, kita ini sedang bertanding dalam gelanggang iman. Dan di sekeliling kita ini ada banyak supporter, penonton, mereka para pahlawan-pahlawan iman ada di situ untuk mendukung kita semua, untuk memberi contoh kepada kita dalam pertandingan iman ini. Langkah yang harus kita ambil adalah waktu kita ini ada dalam pertandingan itu, yaitu menanggalkan beban. Saya bacakan di Ibrani 12 ayat 1 tadi.
Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Camkan ini. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Saya ulang. Marilah kita menanggalkan semua beban. Saudara-saudara sekalian, saat kita bertanding atau berlaga, segala sesuatu yang menjadi beban kita dalam bertanding harus kita tanggalkan. Suatu saat, suatu waktu di masa lampau, saya ini pernah ada kesempatan untuk melihat satu balap mobil. Jadi saya mendekati mobil itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mobil itu sebetulnya mobil yang ada gitu ya, yang ada di market, ada di pasar, bisa pasar otomotif, mobil biasa gitu, dengan merek dan jenis yang bisa dibeli oleh siapapun. Tapi karena acara itu adalah acara balap mobil, kalau saya datangi mendekati mobil, salah satu mobil balap itu, waduh ternyata bentuknya sudah tidak umum. Lampu depannya dicopot, lampu belakangnya dilepas. Kemudian jok di belakang dilepas. Joknya hanya tinggal satu. Sisi dalam interior, dashboard dilepas, mungkin ada sisi-sisi, aksesoris, pintu, atap, semuanya dilepas. Ini semua dilakukan oleh pembalap ini, atau siapapun yang merakit mobil ini. Kenapa? Karena mereka ingin menang. Karena mereka paham supaya bisa menang, mobil ini bisa melaju dengan kecepatan tinggi, semua beban yang ada dalam mobil itu yang tidak diperlukan diambil, ditanggalkan, dipreteli begitu ya. Kalau kita melihat motor balap misalnya, wah mungkin lampu depannya dilepas, spion sudah tidak pakai, indicating light ya, untuk penunjuk belok kiri atau kanan, semuanya dilepas supaya mengurangi beban mobil atau motor itu. Tidak mungkin mobil atau motor ini malah dipasang aksesoris gitu ya, untuk tempat sepeda atau mungkin rak untuk ngangkut barang di atas atap atau yang lain-lainnya. Jangankan malah diberi beban tambahan. Yang perlengkapan standar saja harus dilepas, karena itu merupakan beban. Kalau kita memperhatikan ada seorang pelari, mereka akan memakai outfit atau pakaian itu setipis mungkin, ya, atau seminim mungkin, sehingga gerakan tubuh atlet pelari ini bisa tidak terganggu sama sekali, sehingga pelari ini bisa melakukan sprint dengan baik, dengan kecepatan yang tinggi, karena pakaiannya sangat ringan. Kalau perenang, maka tentunya untuk berlomba renang tidak mungkin pakai dasi seperti ini, memakai sepatu, kemudian memakai celana panjang, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena pakaian ini akan menjadi beban. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita sekarang sedang ada dalam pertandingan iman. Untuk memenangi pertandingan ini, ada satu hal yang harus kita lakukan, yaitu menanggalkan beban kita. Nah, apa sekarang yang menjadi beban dalam pertandingan iman kehidupan kita saat ini? Barangkali hobi kita, barangkali kegemaran kita, suka nonton TV, suka nonton acara-acara tertentu yang tidak mau kita tinggalkan. Ada memiliki hobi, mungkin hobi otomotif, mungkin hobi mancing, mungkin kegemaran untuk melakukan bisnis, usaha, pagi, siang, dan malam.
Kesibukan-kesibukan barangkali bisa disebutkan kesibukan yang akhirnya menjadi kegiatan yang tidak perlu. Saudara-saudara sekalian, kalau kita ini suka bisnis sekalipun, usaha atau bisnis itu sebetulnya bisa kita atur waktunya. Kita bisa pasang jam, buka toko atau buka sesuatu yang sifatnya online sekalipun, bisa ditulis office hour. Jam 9 sampai jam 6 sore, jam 9 sampai jam 5, dan seterusnya. Sehingga kalau ada yang chat kita, atau ada orang yang mau order ke kita, tidak bisa menghubungi lagi setelah jam toko kita tutup. Bisa melakukan lewat email, atau bisa chat dan bisa kita jawab besok paginya. Dalam pertandingan iman ini, kita harus tahu apa yang saat ini menjadi beban kita, sehingga menghalang-halangi kita untuk memenangi pertandingan itu. Bisa hobi, bisa kesibukan, bisa kekhawatiran, bisa keraguan-raguan, bisa masalah pribadi, masalah masa lalu, masalah dalam keluarga, dan lain sebagainya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang tahu masalah masing-masing. Firman Tuhan jelas, kita semua saat ini digambarkan sedang melakukan pertandingan. Itu pertandingan iman. Kita tidak akan bisa menang dalam pertandingan iman kalau kita tidak menanggalkan beban kita. Apapun yang menjadi beban kita, ayo kita tanggalkan. Kita tahu penghalang ini adalah beban kita. Penghalang yang lain yang disebutkan dalam ayat tadi adalah dosa. Dosa apa? Karena kita tidak memiliki iman yang kuat. Beban dan dosa yang menyebabkan kita tidak percaya kepada Tuhan. Ingat, topik atau perikop kita kali ini adalah tentang iman. Jadi beban dan dosa di sini adalah beban dan dosa karena tidak beriman atau kurang beriman atau kurang percaya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jangan sampai kita ini tergoyah karena memiliki masalah, karena memiliki beban, sehingga iman kita ini goncang. Sehingga kita ini muncul keraguan-raguan saat kita percaya kepada Tuhan Yesus. Saat kita mengikuti Tuhan Yesus, ada salib, ada penderitaan, ada beban yang harus kita jalani. Ada permasalahan yang harus kita lewati. Firman Tuhan jelas, jangan sampai kita ini kalah. Jangan sampai dosa atau kekurang kuatnya iman kita ini menjadi penghalang. Tetap teguh dalam iman kita. Saya akan bacakan satu ayat lagi dari Kolose 2 ayat 6 dan 7. Demikian firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kolose 2 ayat 6 dan 7 di sini sangat jelas. Kita sudah menerima Tuhan Yesus. Kita sudah memiliki iman. Kiranya hidup kita terus tetap berada di dalam Dia, di dalam Tuhan Yesus. Bahkan dikatakan di sini kita harus berakar di dalam Dia. Kita harus dibangun di atas Dia. Bertambah teguh, bertambah kuat, mengalami pertumbuhan. Bahkan nantinya kita berbuah. Sekali lagi, tanggalkan beban, tanggalkan dosa, tanggalkan semua penghalang, segala sesuatu yang merintangi kita, dan kuatkan iman kita.
Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, hal berikutnya yang perlu saya sampaikan adalah komitmen. Ingat, tahun ini dicanangkan sebagai tahun emerging leader. Tahun di mana akan muncul leader-leader atau pemimpin-pemimpin. Sebagai warga kerajaan Allah, kita semuanya terpanggil untuk menjadi pemimpin. Bulan ini adalah bulan promosi. Untuk mendapatkan promosi itu, kalau kita mendapatkan promosi itu, diperlukan komitmen yang kuat. Tanpa komitmen, maka promosi ini tidak akan berjalan. Promosi ini tidak akan diberikan. Ya, mungkin kita menerima, tetapi kalau kita tidak memiliki komitmen yang baik atau komitmen iman yang kuat, maka promosi ini akan hilang. Kita terima, kita nikmati sebentar, kemudian kita berhenti di tengah jalan. Mari kita baca lagi Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saya ulang, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Sangat jelas di sini dikatakan bahwa kita ini harus berlomba dengan tekun. Tidak dikatakan berlomba dengan malas-malasan. Tidak dikatakan berlomba sekali kemudian coba-coba, setelah itu berhenti. Kalau kita mendengar kata ketekunan ini menunjukkan bagaimana seseorang itu harus konsisten. Menunjukkan bagaimana orang itu harus setia dalam jangka waktu yang tidak sebentar. Menunjukkan bagaimana orang itu harus senantiasa melakukan aktivitas atau kegiatan itu walaupun ada banyak penghalang, walaupun ada rintangan, walaupun hujan badai datang, walaupun keadaan-keadaan sulit sekalipun. Inilah perintah Tuhan buat kita. Berlomba dengan tekun. Ketekunan identik dengan komitmen. Ketekunan artinya membutuhkan komitmen kita yang kuat. Tanpa komitmen kita tidak akan tekun. Tanpa komitmen kita akan berhenti di tengah jalan. Saudara-saudara sekalian, kita lihat beberapa ayat dari Roma pasal 5 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Pengharapan tidak mengecewakan karena Allah telah dicurahkan dalam hati oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ayat 3 ini menarik, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita ini malah bermegah dalam kesengsaraan kita. Kenapa? Karena kalau kesengsaraan itu muncul, kalau kesengsaraan itu diizinkan terjadi dalam kehidupan kita, ternyata menimbulkan ketekunan. Jadi jangan sampai kebalik Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita sudah ada dalam pertandingan, kemudian kita tidak tekun. Kenapa? Karena menghadapi masalah. Saat kita melangkah, kemudian kita tahu di sini ada kesulitan, kemudian berhenti. Ini betul-betul bertolak belakang, berlawanan dengan ayat yang baru saja kita baca di Roma pasal 5 ayat 3 ini. Justru karena ada masalah, justru karena ada penderitaan, justru karena ada kesengsaraan, itulah yang akan menimbulkan ketekunan dalam diri kita. Itulah yang akan menunjukkan komitmen yang kuat.
kualitas komitmen dari setiap Bapak Ibu Saudara sekalian di sini. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita ini tidak boleh berhenti di tengah jalan. Kita harus memiliki komitmen yang tinggi, pemimpin yang baik, leader yang baik, tidak berhenti di tengah jalan. Tidak berhenti saat lomba itu diadakan. Kita baru berlari 10 km maraton, baru berjalan 100 meter kita berhenti. Tidak boleh. Ya, kita sudah start. Saat 1 kilometer pertama terjatuh, apa yang harus kita lakukan? Berdiri, kemudian melanjutkan lari sampai selesai. Jangan jatuh kemudian berhenti di situ. Kita harus memiliki komitmen yang kuat. Kita harus menyelesaikan sampai garis finish. Apapun masalah yang kita hadapi. Apapun rintangan yang diizinkan oleh Tuhan, harus kita lalui. Saudara-saudara sekalian, sadarkah Bapak, Ibu, Saudara sekalian ini, saat ini, bahwa kita ini semuanya ada di dalam arena pertandingan itu. Dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, situasi dalam keluarga kita, dalam usaha Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dalam pekerjaan saudara-saudara sekalian, itulah kehidupan kita. Itulah pertandingan iman di mana kita hari demi hari ada di dalamnya. Itulah pertandingan iman yang sedang kita jalani, yaitu kehidupan kita. Dalam kita menjalani semua aktivitas kita, usaha, bisnis, pekerjaan, kehidupan kita dalam keluarga, bahkan dalam pelayanan kita, tentunya ada banyak masalah, ada banyak beban, ada banyak rintangan, ada banyak gangguan, ada banyak badai. Kita harus terus melanjutkan. Kita harus memiliki ketekunan yang kuat, komitmen yang tinggi, sehingga kita ini tidak berhenti di tengah jalan. Itulah pertandingan iman kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita semua ada dalam gelanggang pertandingan, ditonton oleh banyak supporter. Mereka para pahlawan-pahlawan iman sudah memberikan contoh yang baik buat kita. Mereka semua meneriakkan nama-nama kita, memberikan yel-yel, kemudian mensupport kita semua. Kita sekarang sedang dalam arena pertandingan itu. Ayo, tanggalkan semua beban yang merintangi, tanggalkan semua yang tidak perlu. Kita fokus dalam pertandingan iman ini. Dan saat kita melangkah, kita harus memiliki komitmen yang kuat dan tinggi, supaya kita bisa menyelesaikan pertandingan dan tidak berhenti di tengah jalan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita semua memiliki tugas. Kita bisa melakukan misi yang sudah diberikan oleh Tuhan kita, mengabarkan Injil. Kita tidak perlu pergi keluar kota, kita tidak perlu pergi keluar negeri untuk melakukan misi ini. Dimanapun Bapak, Ibu, Saudara ditempatkan, di kantor, perusahaan, toko, di rumah, lingkungan tetangga, dalam keluarga kita, dalam komsel kita, Bapak, Ibu, Saudara sekalian bisa melakukan misi yang dari Tuhan. Dan untuk menyelesaikan dan melakukan misi ini, ayo kita miliki komitmen yang kuat. Ayat yang terakhir, Ibrani 12 ayat 2. Akan saya bacakan, demikian firman Tuhan. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita
kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ada kata yang akan saya ulang. Marilah kita melakukannya dengan mata tertuju kepada Yesus. Dalam pertandingan ini, supaya kita ini berhasil menyelesaikan dengan baik, tanggalkan semua beban, tanggalkan semua masalah. Kemudian kita harus memiliki komitmen yang kuat supaya kita bisa menyelesaikan pertandingan iman ini dengan baik. Supaya kita bisa menyelesaikan pertandingan iman ini dengan baik, kita harus terus fokus mengarahkan mata kita kepada Tuhan Yesus sebagai tujuan akhir. Tuhan Yesus menunggu kita di garis finish. Mata kita biarlah terus melihat, oh Tuhan Yesus ada di sana, Tuhan Yesus menunggu saya. Jangan sampai kita ini putus asa berhenti di tengah jalan. Saat kita memiliki masalah, ayo kita hadapi. Kemudian kita diingatkan lagi, ya Tuhan Yesus di sana menunggu aku. Saat kita memiliki masalah sekalipun, kalau kita terjatuh, kata Tuhan, kita tidak akan dibiarkan tergeletak. Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita. Ada ayat yang cukup terkenal tentang pertandingan, 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mengakhiri garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Dan kalau kita ini berhasil menyelesaikan pertandingan ini, ayat yang ke-8 dikatakan, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, demikian pesan Tuhan bagi kita semua pada pagi hari ini. Promosi itu biarlah terjadi. Promosi itu sudah diberikan, ditawarkan bagi kita semua. Ayo kita terima, kita tangkap promosi ini. Untuk bisa melakukan, menerima promosi dan melakukannya dengan baik, maka kita harus menanggalkan semua beban yang ada. Dan harus kita memiliki komitmen yang kuat. Maka kita akan memenangi pertandingan iman ini dengan baik. Kita akan diizinkan menjadi pemimpin yang baik. Pemimpin dimanapun kita berada. Dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam usaha, bahkan dalam pelayanan. Bagi kota ini, bagi bangsa ini, bahkan bagi bangsa-bangsa. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Berikutnya, saya akan ajak anak-anak saya, 2 anak saya, untuk menyanyikan satu pujian. Mari silahkan ke sini. Ada satu pujian yang akan mereka nyanyikan. Judulnya adalah Waymaker.
Baik, terima kasih. Saya kiranya pujian ini bisa menjadi berkat untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan saja. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ini saatnya kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kita akan doa untuk persembahan. Saya percaya ada nomor rekening yang bisa Bapak Ibu saksikan. Bapak Ibu bisa menyampaikan persembahan maupun perpuluhan dengan cara mentransfer ke semua metode pembayaran atau persembahan yang sudah disediakan. Nanti kita berdoa, dilanjutkan dengan doa syafaat. Mari kita siapkan semua persembahan kita dan kita berdoa bersama. Allah Bapa, Allah yang Maha Kuasa, kami sungguh mengucap syukur atas firman Tuhan yang sudah kami terima. Kami percaya Tuhan, kami saat ini semuanya ada dalam pertandingan atau gelanggang iman. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan menyertai setiap kami. Bahkan firman-Mu saat ini menguatkan setiap kami. Sehingga kami boleh melalui pertandingan iman ini dengan baik, menanggalkan beban yang ada, dan bahkan kami memiliki komitmen yang kuat. Mata kami terus tertuju pada Engkau Tuhan Yesus, sehingga kami boleh menyelesaikan pertandingan iman kami, dan kami akan menerima mahkota kemenangan yang sudah Kau siapkan bagi kami. Terima kasih firman-Mu akan menjadi kekuatan bagi setiap kami, bagi semua anak-anak-Mu, warga kerajaan Allah. Kami juga mengucap syukur karena kami tahu Engkau memberkati setiap kami dengan penuh kelimpahan. Engkau memberkati usaha dan pekerjaan kami. Engkau lipat kali gandakan. Dalam masa kesulitan sekalipun, kami percaya penyertaan-Mu sempurna. Sehingga Engkau memberkati mata pencaharian kami, Engkau memberkati penghasilan kami. Kami yang merindukan pekerjaan, kami percaya Tuhan dengan iman kami, Engkau menyediakan pekerjaan yang terbaik. Kami siap saat ini untuk memberikan persembahan, siap untuk mengembalikan perpuluhan dari berkat yang sudah kami terima. Bila kami memberikan dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau menerima persembahan ini dan kami boleh memberikannya dengan penuh sukacita. Kami mengangkat tangan saat ini berdoa untuk memberkati bangsa dan negara kami. Semua pemerintahan yang ada di tingkat pusat maupun di daerah, para wakil rakyat, kami berdoa untuk mereka semuanya tunduk dalam pemerintahan Kristus. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami di tengah-tengah permasalahan yang dihadapi negara kami, bahkan di seluruh dunia saat ini. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau senantiasa mengarahkan mata-Mu kepada bangsa dan negara kami. Engkau memberikan perlindungan bagi seluruh rakyat dan masyarakat yang ada dari serangan pandemi. Kami percaya bahwa Engkau memberkati pekerjaan dan usaha semua rakyat Indonesia saat ini. Sehingga kami boleh melalui krisis kesehatan akibat pandemi ini dengan baik. Sehingga kami bisa terus bertahan di tengah-tengah kesulitan ekonomi saat ini. Bahkan kami percaya berkat-Mu yang luar biasa di luar jangkauan pemikiran manusia, Kau berlakukan Tuhan. Sehingga kami boleh melalui segala sesuatunya dengan baik. Kami berdoa buat kota kami berdoa buat para pemimpin yang ada, gubernur, wakil gubernur, wali kota, dan para bupati. Kami berdoa untuk masyarakat di Jogja, semuanya dalam perlindungan-Mu yang sempurna. Kami berdoa buat semua gereja,
sehingga kami boleh senantiasa bersatu, berdoa bagi bangsa, berdoa bagi kota kami, berdoa bagi orang-orang yang belum mengenal Engkau. Kami juga berdoa buat gereja kami, GPI Rock Sejahtera di Jogja. Kami percaya Engkau memberkati gereja kami, Engkau pakai terus untuk menjadi berkat bagi siapapun, mereka yang belum mengenal Engkau, dan mereka yang sudah ada bersama-sama dengan kami, untuk memiliki pertumbuhan yang baik, sehingga kami semuanya bisa menyiapkan diri menjadi mempelai dengan pakaian putih, dengan tidak bercacat. Saat Engkau datang nanti, kami siap menyambut Engkau. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita semua bisa mengangkat tangan, siap untuk menerima berkat. Anak-anak Tuhan, warga kerajaan Allah, terimalah berkat dari Allah Bapa, Anak Yesus, dan Roh Kudus menyertai mulai hari ini, besok, sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan permai, dan bahkan selama-lamanya. Anak-anak warga kerajaan Allah, Engkau dilindungi, Engkau dibela, Engkau diberi kesehatan yang baik, bahkan Engkau akan menerima promosi yang baik di bulan dan di tahun ini. Kami boleh menerima segala sesuatunya dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.